menjelaskan bab desa Inggris pada buku bahasa Inggris dalam ekowisata. Bab ini akan menjadi bab yang paling seru loh bagi kamu yang penasaran. So, tanpa berlama-lama, Happy watching! All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this apache into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gumbe, go, what's up? Don't you hold me like Hello guys, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Solisa. Di sini saya dari anggota kelompok 8, yang dimana kita dari kelompok 8 ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana kita di sini akan membahas tentang desa Inggris. Well guys, karena saya adalah pemateri pertama dan juga saya sebagai moderator di sini, maka saya akan membuka proses diskusi untuk kali ini. Terima kasih. Jadi, desa Inggris itu adalah tempat belajar bahasa Inggris yang ideal di era globalisasi. Dengan fasilitasnya yang lengkap, programnya yang terstruktur, dan pendekatan yang menyenangkan. Desa Inggris membantu masyarakat dan berbagai kalangan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka untuk meraih peluang baru di pendidikan karir dan kehidupan internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desa Inggris ini bisa dibilang juga sebagai wahana belajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, fasilitas dan kegiatannya yang mendukung. Yang pertama, fasilitas. Untuk fasilitas di sana yaitu ada kursus formal dan non formal, ada perpustakaan, ada ruang belajar mandiri, ada juga komunitas interaktif. Terus kegiatan pendukung yang ada di sana tuh adanya diskusi kelas, ada presentasi, ada permainan bahasa, ada juga kegiatan budaya dan lain sebagainya. Keunggulan desa Inggris. Solusi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan cara terstruktur, menyenangkan, dan terjangkau. Cocok untuk berbagai kalangan dengan beragam kebutuhan belajar. Untuk program kursus bahasa Inggris formal, yang pertama adalah program umum. Kalau program umum ini dia berfokus pada keterampilan bahasa secara keseluruhan, itu minimal 2 minggu sampai 6 bulan. Terus yang kedua adalah persiapan ujian. Persiapan ujian itu seperti kayak IELTS atau TOEFL itu sekitar 3 bulanan. Terus yang keempat adalah program bisnis. Bahasa Inggris untuk konten bisnis itu bisa sampai 2-4 minggu. Terus yang kelima adalah keahlian khusus. Di sini keahlian khususnya itu seperti public speaking, translation, atau interpreting, atau durasi yang bervariasi. Yang pertama adalah tes penempatan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta. Di sini berfokus pada praktik interaktif, diskusi atau simulasi percakapan, permainan bahasa, debat, maupun kunjungan budaya. Untuk kelas kecilnya itu minimal 5-10 peserta untuk memperhatikan personal dari pengajar. Untuk contoh program populer desa Inggris, yang pertama, yang paling penting adalah English for Everyday Use. Bahasa Inggris sehari-hari. Tujuannya dari English for Everyday Use ini yang pertama adalah untuk membangun peserta berbicara dengan memahami bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti contohnya, example ekspresi umum seperti how are you? Dan tanggapannya. Terus kegiatannya kayak misalnya seperti simulasi percakapan di restoran atau di toko atau terminal permainan role play untuk mempraktikkan dialog. Berikutnya yang kedua adalah business English. Bahasa Inggris dalam dunia kerja.
Tujuan dari bahasa Inggris dalam dunia kerja ini yang pertama adalah untuk membekali peserta dengan kosakata dan keterampilan komunikasi di tempat kerja. An example yang pertama adalah menulis email profesional, kayak I hope this email find you well atau please find the attack document. Terus yang the second point is frasa untuk rapat. Shall we move on the next agenda? Atau I agree with your point like that. Yang terakhir adalah IELTS preparation. Persiapan ujian internasional untuk studi atau pekerja. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk mencapai skor target yang ingin dicapai. Untuk contoh materi dari IELTS ini, yang pertama itu adalah listening, yang kedua speaking, yang ketiga reading, yang keempat writing. Listening. Berlatih mendengarkan monolog atau dialog singkat, seperti mendengarkan jadwal perjalanan kereta atau lain sebagainya. Dan yang speaking, yang kedua adalah speaking. Speaking ini adalah latihan menjawab pertanyaan, seperti kayak describe a place you would like to visit, like that. Dan yang ketiga adalah reading. Reading ini dia menganalisis teks akademik dan menjawab soal true or false or not given. And the last, writing. Membuat esai argumentatif dengan struktur pendahuluan, argumen utama, dan kesimpulan. Kegiatan di sini dibuat di simulasi tes IELTS berbasis waktu. Oke guys, berikut ini adalah 10 tips dari para ahli untuk tes speaking IELTS. Yang pertama adalah jangan menghafal jawaban. Jangan mencoba untuk memberikan jawaban yang sudah dihafalkan karena bisa terdengar tidak alami. Terus yang kedua, jangan gunakan kata-kata besar yang tidak familiar. Pilihlah kata-kata yang Anda pahami dan biasa Anda gunakan. Terus yang ketiga adalah gunakan berbagai struktur tata bahasa. Tunjukkan kemampuan Anda dengan menggunakan variasi dalam tata bahasa. Terus yang keempat, jangan khawatir tentang aksen Anda. Penilaian lebih fokus pada kejelasan dan ketepatan berbicara daripada aksen. Dan yang kelima adalah berhenti sejenak untuk berpikir. Ambil waktu sejenak, ambil nafas sebelum menjawab untuk memberikan jawaban yang jelas. Yang keenam, hindari menggunakan kata-kata pengisi. Kurangi penggunaan kata seperti like that. Terus yang ketujuh, perluas jawaban Anda. Jelaskan jawaban Anda dengan detail dan alasan yang lebih relevan. Terus yang kedelapan, tersenyum membantu pelafalan. Senyum dapat membuat suara Anda terdengar lebih ramah dan membantu pelafalan. Yang kesembilan, jangan berbicara dengan nada yang datar. Gunakan intonasi yang bervariasi untuk membuat ucapan lebih menarik. Dan yang 10, latih topik umum dari IELTS. Pelajari dan persiapkan diri Anda dengan topik yang sering muncul dalam tes IELTS. Mungkin itu saja 10 tips yang saya dapat dari para ahli. Semoga membantu teman-teman sekali semua. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Helen Tayanan. Kepada Helen Tayanan dipersilakan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helen Tayanan dengan NIM 2033680. Di sini saya akan menjelaskan tentang program-program yang ada pada Desa Inggris. Ada 3 program. Yang pertama adalah English Club, yang kedua ada workshop dan seminar, dan yang ketiga adalah kegiatan budaya dan komunitas. Kita langsung pada penjelasan yang pertama, yaitu program English Club.
Jadi program English Club di Desa Inggris merupakan program yang dirancang untuk membantu peserta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka melalui kegiatan yang menyenangkan dan juga interaktif. Program ini menawarkan berbagai aktivitas seperti diskusi tematik, debat bahasa Inggris, dan permainan bahasa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan individu mengenai bahasa Inggris mulai dari grammar, listening, reading, speaking, dan juga writing. Selain itu, program ini juga menawarkan pada siswa untuk meningkatkan keterampilannya. Ada beberapa aktivitas dalam program English Club, yaitu diskusi tematik. Diskusi tematik mengajak peserta untuk membahas topik-topik menarik dalam bahasa Inggris seperti film, musik, hobi, atau peristiwa terkini dalam kelompok kecil. Dan mereka dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang kedua adalah debat bahasa Inggris. Program bagian ini melatih peserta untuk berpikir kritis dan berargumen dengan baik dalam bahasa Inggris dengan membagi mereka dalam 2 kelompok yang beradu argumen mengenai topik tertentu. Sementara permainan bahasa seperti Pictionary, Scrabble, Taboo, dan Charades dirancang untuk memperkuat kemampuan percakapan dan kosakata bahasa Inggris secara menyenangkan. Melalui program ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris serta membangun rasa percaya diri dan memperluas jaringan pertemanan. Dengan menjadi wadah yang ideal bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka secara holistik dan juga menyenangkan. Program yang kedua yaitu workshop dan seminar. Desa Inggris dengan fokusnya pada pembelajaran bahasa Inggris menawarkan berbagai kesempatan bagi para peserta untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka melalui workshop dan seminar. Program-program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan juga interaktif, menjangkau berbagai aspek bahasa Inggris mulai dari budaya hingga bisnis. Jenis-jenis workshop dan seminar di Desa Inggris antara lain yang pertama, budaya Inggris. Workshop dan seminar ini dalam kategori ini bertujuan untuk memperkenalkan peserta pada kekayaan budaya Inggris mulai dari tradisi, kebiasaan, hingga nilai-nilai dianut. Contoh topik yang akan ditawarkan meliputi etika makan di Inggris, bahasa gaul Inggris yang sering digunakan, dan juga menjelajahi wisata bersejarah di Inggris. Jenis topik yang kedua yaitu sejarah bahasa Inggris. Workshop dan seminar dalam kategori ini akan membawa peserta menyelami sejarah bahasa Inggris mulai dari asal-usul hingga perkembangan saat ini. Contoh topik yang akan ditawarkan meliputi sejarah bahasa Inggris dari Anglo-Saxon hingga modern, pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Inggris, dan perkembangan bahasa Inggris di era digital. Jenis topik yang ketiga yaitu sastra Inggris. Workshop dan seminar dalam kategori ini akan mengajak peserta untuk menganalisis karya sastra Inggris dan penulis terkenal, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sastra Inggris dan budaya yang melingkupinya. Contoh topik yang akan ditawarkan meliputi menganalisis puisi Shakespeare, membedah novel Jane Austen, menulis cerpen bergaya Inggris. Jenis topik yang berikut yaitu bahasa Inggris bisnis. Workshop dan seminar dalam kategori ini akan membantu peserta mempelajari kosakata dan frasa yang digunakan dalam dunia bisnis, memberikan bekal bagi mereka yang ingin berkarir di bidang internasional. Contoh topik yang akan ditawarkan meliputi teknik presentasi bisnis dalam bahasa Inggris, menulis email bisnis yang efektif, dan menegosiasikan kontrak dalam bahasa Inggris. Manfaat mengikuti workshop dan seminar di Desa Inggris antara lain memperluas pengetahuan. Workshop dan seminar Desa Inggris memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas pengetahuan tentang berbagai aspek budaya, sejarah, sastra, dan bisnis di negara-negara berbahasa Inggris. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan kosakata, tata bahasa, dan juga pemahaman teks bahasa Inggris khususnya terkait dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, yang berikut, memperoleh wawasan praktis. Peserta akan mendapatkan wawasan dan tips praktis dari para ahli dan native speaker yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks profesional.
Yang berikut adalah memperluas jaringan. Workshop dan seminar bahasa Inggris juga merupakan kesempatan bagi peserta untuk memperluas jaringan, pertemanan, dan koneksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Program yang berikut adalah kegiatan budaya dan komunitas. Program ini mempraktikkan bahasa Inggris dalam situasi nyata, dan kita akan merasa lebih percaya diri dan mahir dalam berbahasa Inggris. Bayangkan jika kita dapat menonton film berbahasa Inggris bersama dengan teman-teman yang lain, dan kita menikmati pertunjukan musik dan juga teater, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Semua kegiatan ini dirancang untuk membantu kita menguasai bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Misalnya, kita dapat menonton film seperti The Lord of the Rings bersama-sama teman di bioskop atau di ruang kelas. Setelah menonton, kita dapat mendiskusikan isi film, alur cerita, karakter, pesan moral, dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bahasa Inggris dan juga memperluas kosakata. Atau kita dapat menghadiri acara budaya seperti festival musik bahasa Inggris, pertunjukan teater Shakespeare, atau pemeran seni budaya Inggris. Dan kita juga dapat berinteraksi dengan para penampil atau pengunjung lain dalam bahasa Inggris, belajar tentang budaya Inggris, dan menikmati suasana yang meriah. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti mengajar bahasa Inggris di sekolah, membantu membersihkan desa, atau mengadakan kegiatan bakti sosial. Kita dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menyelesaikan proyek-proyek sosial dan menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi dan interaksi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara praktis. Dengan mengikuti kegiatan budaya dan komunitas di desa Inggris, kita dapat mendapatkan pengalaman belajar yang unik dan juga berkesan. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan juga bermanfaat, serta membangun hubungan yang erat dengan masyarakat lokal. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Florine Salome Kailey dengan NIM 2023361100. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu manfaat kegiatan budaya dan komunitas. Kegiatan budaya dan komunitas di desa Inggris memberikan banyak manfaat yang signifikan. Pertama, kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris, khususnya dalam situasi sosial dan budaya yang berbeda. Peserta didik tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga bagaimana menggunakannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta dapat memperluas wawasan mereka tentang budaya dan tradisi negara-negara berbahasa Inggris yang penting untuk memahami konteks budaya global. Kegiatan ini juga mengasah empati dan kepedulian terhadap orang lain, sekaligus membangun kebersamaan dan kerjasama dalam komunitas. Yang tak kalah penting, pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan membuat peserta lebih termotivasi untuk terus belajar. Selanjutnya yaitu program unggulan di Desa Inggris. Desa Inggris memiliki program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Salah satunya adalah English Club, tempat peserta berlatih percakapan bahasa Inggris dengan teman atau tutor. Ada juga workshop dan seminar yang fokus pada pemahaman budaya dan tradisi negara berbahasa Inggris. Melalui kegiatan dan komunitas, peserta dapat menerapkan kemampuan mereka langsung dalam situasi nyata. Program-program ini berbasis kursus non-formal sehingga peserta dapat belajar dengan metode yang lebih santai namun tetap efektif. Selanjutnya yaitu sarana belajar mandiri. Selain program terstruktur, Desa Inggris juga menyediakan sarana belajar mandiri yang fleksibel. Perpustakaan menjadi salah satu fasilitas unggulan dengan koleksi lengkap seperti buku, novel, komik, hingga film. Ruang bacanya nyaman dan pustakawan siap membantu peserta menemukan materi belajar yang sesuai.
Ruang belajar terbuka juga tersedia, dilengkapi akses internet gratis, meja, dan colokan listrik. Ini memungkinkan peserta belajar dari sumber online seperti aplikasi atau komunitas daring. Selain itu, Desa Inggris bekerja sama dengan aplikasi seperti Duolingo, Memrise, and Babbel. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas belajar kapan saja dengan materi yang interaktif dan mudah diakses melalui perangkat pribadi. Dan yang terakhir yaitu keunggulan Desa Inggris. Desa Inggris adalah tempat yang ideal untuk belajar bahasa Inggris, terbuka untuk semua usia. Di sini peserta tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan pertemanan global, baik dengan peserta lokal maupun internasional. Pengalaman belajar dirancang menyenangkan dan efektif, membantu peserta mengembangkan kemampuan bahasa sekaligus potensi diri. Dengan pendekatan unik ini, Desa Inggris menjadi tempat yang memberikan manfaat besar bagi siapa saja yang ingin belajar dan berkembang. Dengan berbagai program dan fasilitas, Desa Inggris bukan hanya tempat belajar bahasa Inggris, tetapi juga wahana pengembangan diri yang lengkap. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah target pembelajaran mandiri di Desa Inggris. Desa Inggris dirancang untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri bagi individu dengan beragam tingkat kemampuan. Dengan pendekatan yang fleksibel, program di Desa Inggris dapat diikuti oleh siapa saja, mulai dari pemula hingga tingkat mahir, sesuai kebutuhan dan tujuan belajar masing-masing. Yang pertama, tingkat pemula. Peserta pada tingkat pemula akan diajarkan dasar-dasar bahasa Inggris seperti membangun kosakata, mempelajari tata bahasa yang sederhana, serta memahami pengucapan yang benar. Fokus utama adalah memberikan fondasi yang kuat bagi peserta untuk mulai memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menengah. Peserta tingkat menengah diarahkan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi aktif. Mereka dilatih agar lebih lancar dalam percakapan, lebih percaya diri dalam membaca teks berbahasa Inggris, serta mampu menulis dengan struktur yang benar. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta sehingga mereka bisa menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat mahir. Peserta yang berada pada tingkat mahir difokuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi tes bahasa Inggris internasional seperti TOEFL atau IELTS. Dengan berbagai pilihan aplikasi, platform online, dan materi pembelajaran yang tersedia, peserta dapat belajar secara mandiri sesuai gaya belajar mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Desa Inggris dalam mendukung setiap individu mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris mereka dengan cara yang fleksibel, personal, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah melatih keberanian berbahasa Inggris di Desa Inggris. Kemampuan berbicara bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan utama di era globalisasi. Namun banyak orang merasa ragu untuk berbicara bahasa Inggris karena takut membuat kesalahan, malu, atau kurang percaya diri. Desa Inggris hadir untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan yang terstruktur dan lingkungan belajar yang mendukung. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk mendorong para individu untuk keluar dari zona nyaman mereka, mempraktikkan bahasa Inggris dalam situasi nyata, dan menerima umpan balik yang konstruktif. Keberanian berbicara bahasa Inggris adalah langkah penting dalam mencapai kelancaran komunikasi. Banyak ahli menekankan pentingnya melatih keberanian berbahasa Inggris untuk mencapai kelancaran dalam berkomunikasi. Seperti Dr. Stephen Carson, seorang ahli akuisisi bahasa, menyatakan bahwa the most important thing you can do to improve your English is to speak it as much as possible, even if you make mistakes. Hal ini menunjukkan bahwa melatih berbicara meskipun melakukan kesalahan adalah kunci utama dalam pembelajaran bahasa. Pendapat ini didukung oleh Dr. Rebecca Oxford,
Confidence is an essential ingredient for success in language learning, yang menekankan bahwa kepercayaan diri adalah komponen penting dalam keberhasilan pembelajaran bahasa. Selain itu, Profesor Anthony Green yang berpendapat creating a safe and supportive environment is crucial for helping learners develop their confidence in speaking English. Menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk membantu peserta merasa nyaman menggunakan bahasa Inggris. Desa Inggris juga memanfaatkan prinsip-prinsip ini dengan menyediakan program dan kegiatan yang dirancang untuk melatih keberanian peserta berbicara bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa program utama. Yang pertama adalah English Club. Melalui program ini, peserta diajak untuk aktif berbicara bahasa Inggris dalam suasana yang menyenangkan. Kegiatan seperti diskusi, debat, dan permainan bahasa dirancang untuk membangun kelancaran dan kepercayaan diri peserta dalam berbicara. Yang kedua, workshop dan seminar. Peserta dapat mengikuti workshop dan seminar dengan topik menarik yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Program ini memberikan kesempatan untuk belajar dan berbicara bahasa Inggris dalam suasana formal, sekaligus belajar dari para ahli. Yang selanjutnya, kegiatan budaya dan komunitas. Program ini memungkinkan peserta untuk berinteraksi dalam situasi nyata melalui acara sosial dan budaya, seperti menonton film berbahasa Inggris, menghadiri acara budaya, atau berinteraksi dengan native speaker. Hal ini membantu peserta mengaplikasikan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah sarana belajar mandiri. Perpustakaan, ruang belajar terbuka, dan aplikasi online menyediakan sumber daya yang mendukung peserta untuk belajar bahasa Inggris secara independen. Peserta dapat mengakses berbagai materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Program-program tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta, tetapi juga untuk membantu mereka mengatasi rasa takut, meningkatkan kepercayaan diri, dan merasa nyaman menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai situasi. Dengan lingkungan yang kondusif, dukungan dari para pengajar dan fasilitator, serta kesempatan untuk berlatih bahasa Inggris dalam situasi nyata, Desa Inggris menjadi tempat yang ideal untuk melatih keberanian berbahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang menyeluruh. Selanjutnya adalah lingkungan kondusif di Desa Inggris. Salah satu keunggulan Desa Inggris adalah lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya terdapat pada model pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan bahasa Inggris di kampung Inggris. Pada umumnya adalah metode Fun English. Fun English yaitu belajar bahasa Inggris dengan situasi lingkungan yang menyenangkan, seperti contohnya adalah dengan game. Game yang dilakukan untuk melatih siswa menggunakan bahasa Inggris dan memudahkan siswa mengingat materi yang diajarkan seperti vocabulary dan ungkapan dalam bahasa Inggris. Tetapi yang menjadi keunggulan utamanya adalah lingkungan ini dirancang untuk mendorong peserta menggunakan bahasa Inggris dalam setiap interaksi. Di Desa Inggris, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dalam berbagai interaksi dan kegiatan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah percakapan sehari-hari. Peserta diwajibkan berbicara bahasa Inggris dalam interaksi dengan sesama peserta, pengajar maupun staf Desa Inggris. Yang kedua, kegiatan dan program. Semua kegiatan seperti kelas, workshop, seminar, dan acara budaya menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Yang terakhir, fasilitas dan signage. Semua rambu, papan informasi, dan menu makanan di Desa Inggris menggunakan bahasa Inggris sehingga peserta terbiasa dengan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengajar dan fasilitator Desa Inggris juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Mereka membiarkan koreksi secara konstruktif dan menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami, sehingga peserta merasa didukung dan tidak takut melakukan kesalahan. Dan dengan suasana positif,
mendukung, dan penuh semangat, peserta didorong untuk terus melatih kemampuan bahasa Inggris mereka tanpa rasa takut atau malu. Hal ini membantu peserta mencapai kelancaran dalam berbicara dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka secara menyeluruh. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, selamat pagi Mem dan teman-teman. Saya atas nama Antoneta Marantika dengan NIM 2023-36082 di saat ini akan melanjutkan materi yaitu kegiatan yang meningkatkan keberanian berbicara. Nah, di Desa Inggris, belajar bahasa Inggris bukan hanya tentang menghafal kosakata dan tata bahasa, tetapi juga tentang berani menggunakan bahasa tersebut dalam situasi nyata. Nah, oleh karena itu, Desa Inggris menyediakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keberanian berbicara para pesertanya. Misalnya, diskusi kelas dan presentasi di depan teman. Nah, diskusi kelas tentang topik yang menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta seperti budaya, sejarah, atau isu terkait. Contoh topik diskusi, yang pertama pengaruh budaya Barat terhadap budaya Indonesia, yang kedua perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat, yang ketiga tantangan dan peluang di era globalisasi, dan yang terakhir presentasi hasil penelitian, proyek atau pengalaman pribadi. Nah, contoh topik presentasi misalnya hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap presentasi belajar siswa. Kemudian pengalaman saya berkunjung ke negara berbahasa, misalnya Inggris. Yang terakhir, rencana saya setelah lulus dari Desa Inggris. Nah, kemudian masuk dalam proses. Terdapat diskusi kelas. Yang pertama, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, misalnya 4-6 orang. Yang berikut, setiap kelompok diberi topik diskusi yang berbeda. Yang berikut, peserta dalam kelompok berdiskusi dan menyiapkan poin-poin penting yang dapat dibahas. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kelas mengadakan sesi tanya jawab setelah presentasi. Kemudian masuk dalam yang berikut presentasi. Pertama, peserta memilih topik presentasi yang mereka minati. Kemudian peserta melakukan riset dan mengumpulkan data untuk mendukung presentasi mereka. Yang berikut, peserta menyiapkan materi presentasi termasuk slide, gambar, dan video. Kemudian setiap peserta mempresentasikan materi mereka di depan kelas selama 20 hingga 30 menit. Yang terakhir, kelas mengadakan sesi tanya jawab setelah presentasi. Kemudian terdapat seorang pakar mengajar bahasa yaitu Dr. Anthony Green yang mengatakan bahwa creating a safe and supportive environment is crucial for helping learners develop their confidence in speaking English. Artinya, diskusi kelas dan presentasi mampu membuat lingkungan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris karena berbicara di depan teman memberikan kesempatan bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan terstruktur. Kemudian menyampaikan ide dan gagasan mereka dengan jelas dan efektif. Kemudian melatih kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan dan menjelaskan ide mereka kepada orang lain. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mereka dalam berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang. Dan yang terakhir, mempelajari berbagai sudut pandang dan perspektif tentang suatu topik. Juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis mereka. Sekian dari saya dan terima kasih. Iya, baik, yang berikut, debat dan simulasi percakapan dalam berbagai situasi.
debat tentang topik kontroversial seperti globalisasi, teknologi, ataupun lingkungan hidup. Kita masuk pada yang berikutnya adalah proses debat. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 2 kelompok, pro dan kontra. Yang berikut setiap kelompok diberi topik debat yang berbeda, dan yang berikut peserta dalam kelompok berdiskusi dan menyiapkan argumen mereka. Yang berikut debat berlangsung selama kurang lebih 30-45 menit dengan moderator yang mengatur jalannya debat. Yang berikut setiap kelompok menyampaikan argumen mereka secara bergantian. Yang berikut moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling bertanya dan menjawab. Dan yang berikut, kelas mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah debat. Kita masuk pada yang selanjutnya adalah proses simulasi percakapan. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 2 kelompok, pembicara dan pendengar. Yang berikut, setiap kelompok diberi skenario percakapan yang berbeda. Yang berikut, peserta dalam kelompok berlatih dialog mereka bersama. Dan yang berikut, simulasi percakapan dilakukan secara berpasangan. Yang berikut, pendengar memberikan feedback kepada pembicara setelah simulasi selesai. Yang berikut, peserta bertukar peran setelah simulasi selesai. Dr. Stephen Krashen, seorang pakar akuisisi bahasa, mengatakan the most important thing you can do to improve your English is to speak it. Yang berarti semakin peserta berlatih berbicara dalam berbagai situasi, mereka akan menjadi semakin cakap dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka. Baik, yang berikut C, kegiatan role playing dan drama untuk melatih spontanitas dan kepercayaan diri. Ya, role playing dalam situasi percakapan sehari-hari seperti di toko, di kantor, atau di rumah sakit. Ya, kita masuk yang berikutnya adalah proses role playing. Yang pertama, peserta diberi peran yang berbeda dalam skenario role playing. Yang berikut, peserta berlatih dialog dan adegan mereka bersama. Yang berikut, role playing dipresentasikan di depan kelas. Yang berikut, kelas mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah presentasi. Yang berikut, drama. Yang pertama, peserta mengikuti audisi untuk mendapatkan peran dalam drama. Yang berikut, peserta berlatih naskah drama dan adegan mereka bersama. Yang berikut, drama dipresentasikan di depan publik. Yang berikut, kelas mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah pertunjukan drama. Ya, baik. Dr. Rebecca Oxford, seorang pakar pembelajaran bahasa, mengatakan bahwa confidence is an essential ingredient for success in language learning. Yang bisa diartikan bahwa percaya diri itu sangat penting untuk bisa sukses dalam pembelajaran bahasa. Kegiatan role playing dan drama memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melatih kemampuan mereka dalam berbicara bahasa Inggris dengan ekspresif dan kreatif, dan juga berimprovisasi dan beradaptasi dengan situasi yang tak terduga, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mereka dalam menggunakan bahasa Inggris di depan orang lain, dan juga mengembangkan keterampilan presentasi dan penampilan mereka, dan mempelajari budaya dan nilai-nilai masyarakat berbahasa Inggris melalui cerita dan naskah. Baik, sekian. Halo semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan strategi yang digunakan Desa Inggris untuk membantu peserta mengatasi rasa takut berbicara. Nah, apa-apa saja nih strateginya? Yang pertama, tips dan trik membangun kepercayaan diri. Salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri adalah dengan melatih teknik bernafas dalam dan relaksasi. Contohnya, peserta diajarkan untuk mengambil nafas dalam, tahan selama beberapa detik, dan mengembuskannya perlahan sebelum berbicara di depan umum.
teknik ini membantu mengurangi ketegangan dan membuat pikiran menjadi lebih tenang. Yang kedua, peserta juga dilibatkan dalam simulasi percakapan dan permainan peran. Misalnya, mereka berlatih menjadi pelayan dan pelanggan di sebuah restoran, di mana mereka harus menyampaikan dialog dalam bahasa Inggris. Kegiatan ini mensimulasikan situasi nyata yang sering membuat gugup, sehingga peserta terbiasa dan merasa lebih percaya diri. Nah, yang ketiga, dukungan dari pengajar dan staf. Di Desa Inggris, pengajar memberikan bimbingan pribadi. Contohnya, jika seorang peserta gugup saat harus berbicara depan kelompok. Nah, pengajar akan memberikan umpan balik konstruktif seperti saran tentang intonasi dan struktur kalimat yang lebih baik. Hal ini membantu peserta merasa didukung dan termotivasi untuk mencoba lagi. Di Desa Inggris juga ada pelatihan interaksi berbahasa Inggris yang dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu kegiatan interaktif. Desa Inggris menawarkan permainan bahasa, aktivitas kelompok, dan kegiatan sosial. Misalnya, peserta mengikuti role playing yang mensimulasikan situasi sehari-hari atau kegiatan budaya seperti acara komunitas. Nah, yang kedua, peluang untuk berinteraksi dengan native speaker. Peserta mendapatkan banyak kesempatan untuk berbicara langsung dengan native speaker. Salah satu contohnya adalah melalui program homestay, di mana peserta tinggal bersama keluarga native speaker. Selama homestay, mereka berinteraksi dalam percakapan sehari-hari seperti saat makan malam atau melakukan kegiatan rumah tangga bersama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Desa Inggris juga memberikan tips dan trik praktis untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan menulis. Nah, contohnya, peserta diajarkan teknik mendengarkan aktif, seperti mencatat kata-kata penting saat berbicara dengan orang lain. Mereka juga didorong untuk memperkaya kosakata dengan menggunakan flashcard atau mencatat kata-kata baru yang ditemukan dalam percakapan. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah Desa Inggris menawarkan strategi yang lengkap untuk membantu peserta mengatasi rasa takut berbicara dan melatih kemampuan bahasa Inggris mereka. Nah, dengan dukungan pengajar, kegiatan interaktif, dan interaksi langsung dengan native speaker, peserta dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dengan lebih percaya diri. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!